Bertobatnya Sang Mafia, episode 30. Setelah selesai memasang infus di tangan Aisyah, kini Dr. David pun melihat ke arah Aisyah yang tengah terbaring dengan wajah pucatnya. Dia menatap kasihan kepada Aisyah karena hidup bersama dengan lelaki kejam seperti Leon. Wanita yang malang, kau harus tinggal bersama dengan iblis ini. Bagaimana bisa wanita secantik kamu harus bisa berurusan dengan si singa kejam ini? Aku juga yakin bahwa kau adalah wanita baik-baik, bisa dilihat dari pakaian yang kamu kenakan, gumam Dr. David dengan menatap kasihan kepada keadaan Aisyah yang saat ini terbaring lemah. Tapi tiba-tiba Dr. David cukup terkejut saat dia melihat seorang wanita yang tidur di ranjang Leon. Dan ini juga pertama kalinya Dr. David melihat Leon merasa khawatir kepada seorang wanita. Dr. David langsung menatap ke arah Leon dengan tatapan tidak percaya. Kenapa dia baru menyadari bahwa Leon memiliki sedikit mengistimewakan wanita ini? Dr. David langsung berdiri dengan menatap tajam ke arah Leon. Leon, apa hubunganmu dengan wanita ini? Aku cukup terkejut saat kau ternyata memanggilku ke sini untuk memeriksakan keadaan wanita ini. Dan ini pertama kalinya aku melihat kau menaruh seorang wanita di atas ranjangmu. Leon, apakah wanita ini spesial bagimu? Tanya Dr. David dengan perasaan penasaran kepada Leon yang tiba-tiba sangat perhatian kepada seorang wanita. Sedangkan saat ini Leon sama sekali tidak berniat untuk menjawab pertanyaan dari Dr. David. Dia meminta Dr. David untuk pergi dari mansionnya. Sekarang tugasmu sudah selesai, dan pergi dari sini sekarang juga, perintah Leon untuk menyuruh Dr. David pergi dari mansionnya. Tapi kau belum menjawab pertanyaanku Leon. Dr. David masih begitu penasaran dengan wanita yang ada di ranjangnya ini. Aku tidak perlu menjawab pertanyaanmu, karena kau sama sekali tidak penting, jawab Leon lalu menyuruh Hans untuk membawa pergi Dr. David. Maaf Tuan, tapi Tuan Leon menyuruh Anda untuk keluar. Hans tampak merasa tidak enak karena bagaimanapun juga Dr. David juga salah satu anggota keluarga Leon. Kau benar-benar keterlaluan Leon, lihat saja jika nanti kau membutuhkan aku. Maka jangan harap aku datang memenuhi panggilanmu itu. Dasar sepupu kejam, maki Dr. David dan dia pun langsung membawa semua barang-barangnya dan pergi dari sana. Dr. David adalah sepupu Leon. Ayah dan juga ibunya sudah meninggal saat dia masih kecil. Hingga ayah Leon pun mengadopsi Dr. David menjadi anak angkatnya. Hubungan Leon dan juga Dr. David memang sering bertengkar. Tapi jika mereka ada kesulitan maka mereka akan saling membantu. Dr. David juga salah satu anggota dari geng mafia Lion Crowley. Hanya saja dia menyembunyikan identitas dan bekerja sebagai seorang dokter. Malam hari pun kembali menyapa. Saat ini Leon masih menjaga Aisyah dengan terus menatap wajah sendu yang kini terlihat sangat menyedihkan. Leon tidak mengerti dengan perasaannya saat ini. Kenapa dia sangat ingin untuk melepaskan Aisyah saat dia melihat bagaimana tertekannya Aisyah berada di rumah ini. Tapi ada perasaan tidak rela saat dia harus kehilangan Aisyah. Leon benar-benar tidak mengerti dengan perasaannya saat ini. Apa yang harus aku lakukan? Kenapa perasaanku tidak tega saat melihat dia seperti ini? Haruskah aku melepaskan dia dan tidak lagi mengganggu kehidupannya? Tapi kenapa ada perasaan tidak rela di dalam hati ini saat melihat dia akan pergi? Leon, apa yang sebenarnya kau pikirkan? Kau tidak lihat bagaimana menderitanya dia berada di sisimu. Kau harus melepaskan dia. Lagian dia juga tidak memiliki masalah apapun denganmu. Leon pun bergumam dengan berperang di dalam hatinya agar dia mau melepaskan Aisyah. Kini Leon sudah memutuskannya, bahwa dia akan melepaskan Aisyah dan tidak lagi mengurung dia di mansionnya. Baiklah, aku akan melepaskan dia, akan aku antar dia besok ke rumahnya, ucap Leon dengan keyakinan di dalam hatinya bahwa dia akan melepaskan Aisyah. Pagi hari pun kembali menyapa.
Saat ini keadaan Aisyah berangsur membaik. Saat Aisyah membuka kedua matanya, dia cukup terkejut saat melihat seseorang di sampingnya. Dia adalah Leon. Aisyah membungkam mulutnya agar tidak berteriak dan mengagetkan Leon. Dia berdiri dengan perlahan. Tapi sebelum itu dia melihat ke arah wajah Leon yang saat ini tertidur di sampingnya dengan sangat pulas. Kenapa dia bisa berada di sini? Gumam Aisyah bertanya-tanya tentang keberadaan Leon yang bisa tidur di sampingnya. Dan saat Aisyah menatap sekelilingnya, dia cukup terkejut karena ternyata dia berada di kamar Leon. Aisyah pun mulai mengingat tentang kejadian sebelum dia pingsan. Astaghfirullahalazim, ternyata aku pingsan, tapi kenapa aku bisa berada di sini? Dan kenapa juga Tuan bisa tidur di sampingku, atau jangan-jangan Tuan yang merawat aku di sini? Aisyah tidak habis pikir dengan apa yang saat ini terjadi padanya. Aisyah pun berniat untuk segera pergi dari sini. Tapi tiba-tiba sebuah tangan kekar memegang tangan Aisyah. "Kau mau pergi kemana?" tanya Leon yang saat ini tengah menahan tangan Aisyah. "Ah, saya mau ke kamar mandi Tuan. Maafkan saya karena sudah lancang tidur di kamar Tuan." Aisyah pun beranjak untuk turun dari atas ranjang Leon. Tapi Leon masih menahan Aisyah agar dia tidak turun. "Kau tidak lihat, bahkan tanganmu saja baru selesai diinfus. Dan aku yang mencabutnya. Tapi kau kini sudah mau pergi dari atas tempat tidur. Kau ingin pingsan seperti waktu itu dan membuatku repot." Leon tampak memarahi Aisyah yang saat ini terdiam saat mendengar apa yang dikatakan oleh Leon. "Tapi Tuan, saya juga ingin pergi ke kamar mandi." Aisyah terlihat sedikit malu saat Leon terus memegang tangannya, karena Aisyah sama sekali tidak pernah berpegang tangan dengan lelaki yang bukan muhrimnya. Leon pun turun dari atas ranjangnya dan langsung menggendong tubuh Aisyah. "Ah, Tuan, apa yang ingin kau lakukan? Cepat lepaskan aku." Aisyah tampak sangat terkejut saat Leon tiba-tiba menggendong tubuhnya. "Bukankah kau ingin pergi ke kamar mandi? Biar aku antarkan," jawab Leon dengan nada santainya sambil menggendong tubuh Aisyah. "Tidak Tuan, tidak perlu. Saya bisa pergi sendiri. Tolong turunkan saya Tuan." Aisyah benar-benar tidak menyangka bahwa Leon akan menggendong dirinya untuk pergi ke kamar mandi. Saat ini Leon pun membawa Aisyah ke dalam kamar mandi, dan setelah itu dia menunggu di samping Aisyah. "Tuan, kenapa kamu masih diam di sini?" tanya Aisyah dengan wajah bingungnya saat melihat Leon yang masih berdiri di sampingnya. "Aku akan menunggu kamu sampai kamu selesai." Leon kembali menjawab tanpa ada rasa malu sama sekali. Wajah Aisyah tiba-tiba menjadi merah saat mendengar apa yang dikatakan oleh Leon. "Tidak keluar sekarang, kau benar-benar memalukan Tuan," bentak Aisyah kepada Leon yang malah ingin menunggu dirinya sampai selesai. Aisyah langsung mendorong tubuh Leon agar dia keluar dari dalam kamar mandi. "Hei, aku tidak akan melihat kok. Aku hanya akan menunggu di samping kamu." "Tidak keluar sekarang juga." Aisyah langsung mendorong tubuh Leon keluar dan segera menutup pintu kamar mandinya. Dasar wanita sok jual mahal. Jarang-jarang lelaki tampan sepertiku mau menunggu kamu untuk buang air kecil," gumam Leon dengan nada kesalnya saat Aisyah mengusir dirinya keluar dari dalam kamar mandi. Bersambung, jangan lupa berikan komentar membangunnya ya. Maafkan juga jika masih banyak kekurangan dalam channel ini. Terong papa enak rasanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan. Love you sekebon. See you.